di video pembelajaran semantik. Perkenalkan, nama saya Norma Sapitri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balai Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kajian semantik, yaitu gaya bahasa. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan gaya bahasa dalam kajian semantik? Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa indah yang bertujuan untuk meningkatkan efek atau kesan tertentu dengan cara membandingkan atau memperkenalkan suatu hal atau benda. Nah, secara singkatnya, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi dan makna baru dalam tuturan kita, sebagaimana dijelaskan oleh Dale dalam Tarigat 1971. Nah, gaya bahasa juga dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa perulangan, dan juga gaya bahasa bertautan. Mari kita bedah satu persatu beserta contohnya. Pada kelompok pertama adalah gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa ini membandingkan atau menyandingkan dua hal yang berbeda. Beberapa jenis diantaranya seperti perumpamaan atau simile, yaitu membandingkan dua hal secara eksplisit menggunakan kata perangkai seperti bak, ibarat, sebagai, dan juga laksana. Contoh kalimatnya yaitu mereka hidup seperti anjing dan kucing. Nah, selanjutnya ada metafora, yaitu perbandingan secara implisit atau langsung tanpa kata pembanding. Contoh kalimatnya seperti Aminah adalah kembang desa kami. Selanjutnya ada personifikasi, yaitu memberikan sifat atau perilaku manusia kepada benda mati atau hal yang non-manusia. Contoh kalimatnya seperti angin di tepi pantai membelai rambutku. Nah, selanjutnya ada depersonifikasi, yaitu kebalikan dari personifikasi, menganggap manusia seperti benda mati. Contoh kalimatnya seperti bila Kakanda menjadi darah, maka Adinda akan menjadi daging. Terus ada alegori juga, yaitu cerita atau kiasan yang dikisahkan dalam lambang-lambang secara berkesinambungan, termasuk pada fabel dan parabel. Contoh kalimatnya seperti kehidupan manusia itu layaknya sebuah sungai yang mengalir, menyusuri tebing hingga tepi di muara. Nah, selanjutnya juga ada antitesis, yaitu membandingkan dua hal menggunakan kata-kata berlawanan makna. Contoh katanya seperti gadis secantik Ida diperistri oleh Dedi yang jelek itu. Nah, selanjutnya ada pleonasme dan tautologi, yaitu menggunakan kata-kata berlebihan yang sebenarnya sudah jelas. Contoh pleonasme yaitu seperti saya mencatat kejadian itu dengan tangan saya sendiri. Terus contoh tautologi yaitu kami tiba di rumah jam 4 subuh. Nah, yang terakhir ada periphrasis, yaitu mengungkapkan gagasan menggunakan lebih banyak kata yang bisa digantikan dengan satu kata saja. Seperti contoh kalimatnya, Ayahanda telah tidur dengan tenang dan beristirahat dengan damai untuk selama-lamanya. Yang kata-kata tersebut bisa digantikan oleh kata meninggal. Nah, pada kelompok kedua adalah gaya bahasa pertentangan, yaitu memajas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan maksud memberikan penekanan atau sindiran. Seperti ada hiperbola, yaitu menggunakan pernyataan berlebih-lebihan untuk memperhebat kesan. Contoh kalimatnya seperti tabungannya berjuta-juta, emasnya berkilo-kilo. Nah, selanjutnya ada litotes, yaitu kebalikan dari hiperbola, yaitu mengurangi atau merendahkan kenyataan untuk bersikap rendah hati. Contoh kalimatnya seperti terimalah bingkisan yang tak berarti ini dengan senang hati. Selanjutnya ada ironi, yaitu menyatakan hal yang bertentangan
dengan maksud mengolok-olok secara halus. Contohnya seperti, bukan main rajinmu, sudah 5 hari bolos minggu ini. Nah, selanjutnya juga ada oksimoron, yaitu menggabungkan dua kata yang berlawanan makna dalam satu frasa yang sama. Contohnya seperti, agar kita dapat bertemu kembali, maka terpaksalah kita berpisah dahulu. Selanjutnya ada paradoks, yaitu pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan tapi mengandung kebenaran. Contoh kalimatnya seperti, aku merasa kesepian di tengah keramaian ini. Dan terakhir ada sinisme dan sarkasme, yaitu sindiran yang kasar, getir, atau menyakiti hati. Contoh kalimatnya seperti, tingkah lakumu itu sangat memalukan kamu. Seperti itu. Nah, pada kelompok ketiga adalah gaya bahasa perulangan, yaitu pengulangan bunyi, kata, frasa, ataupun kalimat untuk memberikan penekanan. Yang pertama ada aliterasi dan asonansi. Aliterasi adalah perulangan bunyi konsonan di awal kata, dan asonansi adalah perulangan bunyi vokal. Di sini saya akan memberikan contoh asonansi, yaitu muka muda, mudah muram. Seperti itu. Selanjutnya ada anafora, yaitu perulangan kata pertama pada setiap baris atau kalimat. Contohnya seperti, lupakah engkau bahwa mereka yang membesarkanmu? Lupakah engkau bahwa mereka yang menyekolahkanmu? Nah, selanjutnya ada epistrofa, yaitu perulangan kata atau frasa pada akhir baris atau kalimat berturut-turut. Seperti contohnya, kehidupan keluarga adalah sandiwara, cintamu padaku adalah sandiwara. Yang terakhir ada epigeukis, atau pengulangan kata penting secara langsung beberapa kali berturut-turut. Contoh kalimatnya seperti, ingat, kamu harus bertobat, bertobat, sekali lagi, bertobat. Seperti itu. Kelompok terakhir adalah gaya bahasa pertautan, yaitu mengaitkan suatu hal dengan kata lain yang berhubungan erat. Yang pertama ada metonimia, yaitu menggunakan nama ciri, merek, atau atribut barang sebagai pengganti nama asli. Contohnya, ayah mengendarai Avanza ke kantor. Nah, ada sinekdoche, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pras prototo, yaitu menyebutkan sebagian untuk mewakili keseluruhan. Contohnya seperti, dia tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, yang kedua ada totem pro parte, yaitu menyebutkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Contohnya, Bandung mengalahkan Medan dalam kejuaraan sepak bola. Ada juga eufemisme, yaitu menggunakan ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan kata yang dirasa lebih kasar. Contohnya seperti, jenazah pahlawan itu telah dikebumikan kemarin. Yang terakhir ada asindeton dan polisindeton. Asindeton yaitu beberapa kata atau klausa sejajar tanpa kata penghubung, hanya ada koma. Contohnya seperti ayah, ibu, anak, merupakan inti keluarga. Nah, ada polisindeton, yaitu kebalikannya, menggunakan banyak kata penghubung seperti dan, serta, yang berturut-turut. Contohnya yaitu, istri saya menanam nangka dan jambu, dan cengkeh dan pepaya. Nah, teman-teman sekalian, itulah pembahasan ringkas mengenai ragam gaya bahasa dalam konteks kajian semantik. Dengan memahami gaya bahasa, kita tidak hanya belajar bagaimana memperindah tuturan, tetapi juga memahami makna tersirat dan efektivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video pembelajaran semantik saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan suka dan komentar di bawah. Sampai jumpa.